Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahhadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin safi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Yang mulia Habiban al-Mahbub Habib Ahmad Al-Kaf, mudah-mudahan panjang umur dalam ridho Allah. Al-Akhi fillah Kiai Haji Asraruddin Ni'am, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezekinya. Sahabat setia Ustadz Sofyan, jamaah Thalabul Ilmi 1 SMA 3 ya Bu ya, SMA 3 angkatan 83, 84, 85 dan selanjutnya. Mudah-mudahan pengajiannya tetap berjalan, mudah-mudahan kebersamaannya terus berjalan dan membawa berkah keilmuan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita memperhatikan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh guru kita, Kiai Haji Asraruddin Ni'am, makanya sebenarnya sudah jelas bahwa bagaimanakah kita menakar, bagaimana kita mengukur antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Kepandaian kita itu diilustrasikan di dalam salah satu ayat, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di antara manusia, mereka itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ada enggak Bu orang yang seperti ini? Ada. Orang yang cuma mencari kehidupan dunia, tapi di akhirat dia tidak punya apa-apa. Tipologi kedua diinformasikan oleh Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua itu, ya Allah berikan kami hasanah di dunia. Apa Bu? Hasanah di dunia apa-apa? Hadiahnya umroh gratis. Ya, nanti saya tunggu di Jeddah. Hasanah itu, kata hasanah itu adalah maknanya, interpretasinya luas. Kalau yang masih jomblo, fidunya hasanah maknanya almar'atus sholihah. Istri yang baik Pak, itu dia bukan termasuk adanya di bumi, tapi dia punya nilai ukhrawi. Bapak istrinya belum jadi soleh, belum bagus, baca doa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma jangan terdengar istri Bapak. Kalau Bapak nyebut-nyebut hasanah terus bermasalah Pak. Karena hasanah itu bisa jadi nama orang. Kalau istri Bapak tidak ngerti bahasa Arab, disangkanya Bapak ya sedang menyebut-sebut, sedang jatuh cinta kepada hasanah. Nah, jadi ada dua, ada orang yang minta dunia, famalahu fil akhirati min khalaq, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Tapi yang kedua, mereka minta di dunia hasanah, di akhirat hasanah juga. Ini orang yang pinter. Bagaimana caranya, bagaimana memanfaatkannya? Ulama mengatakan, ya ij'alid dunya matiyatun lil akhirah. Jadikan dunia itu kendaraan untuk sampai di akhirat. Kuncinya cuma segitu aja tuh Pak. Ibu, apa saja yang kita punya rumah banyak, mobil banyak, perusahaan banyak, matiyatun lil akhirah.
tunggangan, kendaraan untuk sampai akhirat. Kalau begini konsepnya, begini cara pandangnya, silakan kaya raya. Silakan cari yang sebanyak-banyaknya, dia tidak akan diperbudak dengan dunia. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau adalah panutan kita. Beliau memberi penjelasan tentang ayat ini dengan 4 hal. Pertama, beliau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa matsilil akhirah fi qalbik, jadikanlah akhirat itu ada di dalam hati kalian. Bagaimana dunia, kita berada di dunia, menikmati dunia, tetapi menjadikan akhirat di dalam hati. Itu ma'atakallah darul akhirah. Apa saja yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, koneksi dengan kepentingan akhirat. Tadi Kiai Asrarin Ni'am sudah mengajarkan dengan niat yang bagus, yang sifatnya duniawi bisa bernilai ukhrawi. Jadi dikoneksi apa saja yang kita punya, apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita kembangkan, koneksi untuk kepentingan akhirat. Nah, itu yang dimaksud dengan masilil akhirah fi qalbi, kata Imam Syafi'i. Jadikan akhirat itu dalam hatimu. Waj'alil mauta nusba ainak, dan jadikanlah kematian itu berada di depan mata kalian. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang kalau selalu melihat kematian ada di depannya, pertama remnya pakem. Yang kedua, orang selalu melihat kematian pada dirinya itu, pada kehidupannya, maka dia adalah orang yang segala sesuatunya mempertimbangkan untuk akhirat. Ibu, di kalangan para mutasawwifin, mereka menginterpretasikan ini, maknanya itu, ada di depan rumah mereka itu dia bikin kuburan, miniatur kuburan. Kenapa dia bikin kuburan? Setiap hari keluar masuk, dia keluar dari rumah, dia ingat dengan akhirat. Ada lagi yang menanam pohon Kamboja di depan rumahnya. Saya punya guru Muallim Syafi'i Hadzami. Dulu saya nggak paham kenapa di depan rumahnya itu ditanam pohon Kamboja. Ketika peresmian oleh Wapres, oleh Pemda itu dibersihkan. Dia tanya, siapa yang menebang pohon Kamboja ini? Yang lain silakan potong, tapi yang ini jangan dipotong. Keluarganya tanya, kenapa Jit, itu kan pohon kuburan. Emang tidak layak masa pohon kuburan di depan rumah yang bagus? Kata dia, bukan itu. Itulah yang menjadi tambih peringatanku setiap masuk dan keluar dari rumah. Ingat pohon Kamboja menghantarkan terkoneksi dengan kepentingan kematian. Bu, ibu kok diam ngeliatin saya, kenapa? Bapak, kenapa ngeliatin saya? Apa bermasalah saya? Enggak kan ya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pinter-pinternya ada orang, Bapak Ibu sekalian, kemana-mana bawa korek. Padahal dia bukan perokok. Kenapa dia bawa korek? Setiap kali dia sebagai pengusaha, setiap kali dia diajak ini dan itu, maka setiap kali juga dikeluarkan korek, dibakar jempolnya. Dan maka dia mengatakan, kalau kau teruskan, ini panasnya hanya 1/70. Nanti di akhirat kau akan merasakan panasnya yang 70% asli. Subhanallah. Itulah orang yang pintar memahami menakar dunia untuk kepentingan akhirat.